Jumpa lagi kita pada channel saya Darmansah 007. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa. Saya hadir kembali pada topik yang lain, yang biasanya kalau saya mengutarakan berbagai topik yang beraneka ragam yang berhubungan dengan pola kehidupan kita. Kemudian yang pada saat ini saya akan memulai bagaimana kita akan mengungkapkan rahasia memulai usaha dengan modal apa adanya terlebih dahulu. Jadi di dalam kita ingin memulai sebuah usaha, tentunya kita harus memiliki mimpi. Apa itu mimpi? Mimpi itu artinya sebuah impian yang akan kita capai di dalam sebuah kegiatan usaha itu sendiri. Dan mimpi, bagaimana cara kita memulai usaha itu sendiri dari kecil besar. Nah itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Pada diri kita pada energi yang ada di tubuh kita melalui pola pikiran kita. Nah, mimpi itu sendiri, impian itu sendiri, tentunya bukan hanya sekedar sebatas mimpi, tapi bagaimana kita melaksanakan mimpi itu, mengimplementasikan impian kita itu agar terwujud menjadi sebuah kenyataan. Jadi kita jangan takut untuk bermimpi menjadi orang sukses, terutama untuk di bidang kegiatan usaha. Sukses itu memang relatif, sampai di mana kita melakukan sebuah kegiatan usaha yang kita mulai, dan sampai di mana titik akhir usaha yang kita rintiskan itu tersebut tetap bertahan dan bisa menjadi ujung tombak kehidupan kita. Nah, sukses itu dimana kita mampu membahagiakan kita dan orang lain yang ikut bersama kita untuk melakukan kegiatan yang kita lakukan. Pertama, dalam hal ini kita akan membahas bagaimana mimpi dalam melakukan kegiatan usaha kita. Nah, kegiatan usaha itu tentunya bukan hanya sebatas cita-cita, namun kita perlu menggantung cita-cita. Gantunglah cita-cita kita setinggi langit. Kalaupun jatuh, dia masih nyangkut di bintang, kata berbahasa. Kalaupun kita gantungkanlah cita-cita kita setinggi bintang, kalaupun jatuh itu masih nyangkut di bulan. Itu pada suatu peribahasa. Nah, artinya kita punya cita-cita, tapi cita-cita yang kita usahakan, yang kita implementasikan. Mimpi boleh besar, boleh setinggi apapun, namun bagaimana untuk mencapai mimpi itu sendiri yang sangat perlu kita pelajari. Bagaimana kita mencari pengalaman tentang apa yang kegiatan yang kita lakukan. Nah, di dalam kita melakukan sebuah kegiatan usaha, tentunya kita butuh modal. Nah, di sini rahasia memulai usaha dengan modal nol, artinya modal apa yang kita ada pada diri kita, kemudian kita bisa mencari investor untuk join memudahkan kegiatan usaha kita. Nah, untuk meyakinkan para investor di dalam membantu kegiatan usaha kita, memodali sebuah kegiatan usaha kita juga bukan persoalan yang mudah. Tapi bagaimana kita meyakinkan para investor dengan proposal yang kita buat.
proposal kegiatan usaha yang kita buat. Nah, jadi kalau Anda ingin jadi pengusaha, maka bermimpilah jadi pengusaha. Nah, jangan takut bermimpi ya. Bermimpi dalam arti bukan sekedar diangan-angankan, tapi diwujudkan dengan sebuah tindakan. Nah, di sini ya ada seorang wira swasta ya, wirausahawan di Inggris. Dia ya memulai kan sebuah usaha ya, kursus. Nah, lalu ada kawannya menanyakan, apa dia tidak berminat untuk mengembangkan bisnisnya. Dia mengatakan pernah terpikir, tapi tidak tahu cara dan tidak tahu memiliki modal untuk itu. Nah, lalu seorang kawannya menasihati agar buat sebuah rencana pengembangan kursusnya. Ini tentang kursus, buat sebuah nama, kemudian tawarkan ke investor. Nah, mulai dari itu ya, awal ya, apa yang menjadikan target ya, sampai selesai apa yang menjadi tujuan daripada ya, kegiatan itu sendiri. Nah, memang ya membuat sebuah proposal untuk meyakini seorang investor seperti yang saya katakan tadi ya, tidak ya semudah kita membalik telapak tangan ya. Nah, memang sebuah impian itu bukan hanya untuk alat jual kepada para investor ya, namun itu bagaimana kita bisa meyakinkan investor dengan kegiatan usaha kita supaya investor ini tertarik kepada usaha yang kita lakukan itu, dan kita meyakinkan bahwa usaha kita ini bisa sukses. Nah, itu kalau menurut ya di buku ini tentang menumbuh ya mental wirausaha. Nah, ya, di dalam kegiatan usaha, memulai sebuah usaha, menjalankan kegiatan usaha, kita tidak ya tidak perlu takut gagal. Kita harus berani gagal. Ya, gagal dalam arti ya, sebagai ya pengalaman kita untuk ya bangkit, untuk menemukan di mana kekeliruan daripada kegiatan usaha kita. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, yang mengalami gagal bukan hanya para pengusaha-pengusaha sekarang, ya, banyak pengusaha-pengusaha para ahli yang terdahulu di dalam melakukan program kerjanya, merencanakan suatu impiannya, ya, terkadang sampai ribuan kali mengalami gagal. Kita lihat di sini seperti Kolonel Verlaine Sanders. Di sini dia gagal menawarkan resep KFC-nya. KFC itu pertama itu di Amerika. Nah, itu dimunculkan oleh Kolonel Verlaine Sanders. Dia gagal menawarkan proposalnya ya lebih dari 1000 kali. Luar biasa, lebih dari 1000 kali. Nah, kita ya, terkadang 1-2 kali gagal, bukan kita mencari bagi apa persoalan yang membuat kita gagal, di mana errornya. Kita cenderung begitu gagal, nah, ini bukan nasib kita, mungkin udah takdir. Seharusnya itu ya jangan dijadikan sebuah alasan kalau kita belum merasa bahwa kita sudah maksimal untuk berusaha untuk sukses. Nah, di sini ya, jadi resep seorang Kolonel Verlaine ini ya berhasil diterima oleh restoran yang ke 1008 kali dia menemuinya. Nah, andai kata ya Kolonel Verlaine Sanders ini ya berhenti menawarkan pada kegagalannya yang ke 107, apa yang terjadi? Ya, KFC tidak akan pernah ada di seluruh dunia hingga saat ini. Nah,
itu ya, dari beliau muda sampai beliau sudah kakek-kakek baru berhasil dia mengembangkan KFC. Ribuan kali gagal, 1007 kali gagal, ke 1000 kali dia ngajukan proposal ya ke sebuah restoran baru diterima. Untuk bagaimana dia bisa mendapatkan modal untuk mengembangkan KFC. Memang ya, seorang yang berjiwa wirausaha mesti tangguh ya. Padahal di dalam diri kita ini memiliki sebuah energi positif ya, yang bisa mendorong kita untuk mencapai sukses. Nah, oleh sebab itu ya kita mesti pasang pikiran yang optimis di dalam hati kita dan pikiran kita. Optimis bahwa apa yang kita lakukan itu berhasil, yakin sekali. Dan Tuhan juga akan menyertai apa yang menjadi pola pikiran kita. Kalau kita ragu-ragu, hasilnya ragu-ragu. Kalau kita pikiran sukses, Tuhan akan menyertai bahwa kita akan bisa sukses. Nah, di sini kita lihat lagi ya. Jadi pada intinya apapun yang menjadi persoalan di dalam kita memulai kegiatan usaha itu ya, dalam perjalanannya memang ya, tidak terlepas dari berbagai ya, persoalan yang dihadapi, permasalahan yang kita hadapi ya. Tapi persoalan-persoalan itu semua memiliki jawaban dan solusinya. Nah, beberapa tips saat menghadapi cobaan itu permasalahan itu ya kita pasangkan dalam mindset kita bahwa semua akan bisa diatasi. Nah, jika Anda ingin memulai bisnis, Anda tidak perlu takut pada kesusahan, kesulitan, resiko, atau kerja keras yang bakal atau sedang Anda jalani. Setiap kesulitan, kesusahan, kegagalan adalah ya, sebuah keajaiban ya, sebuah keajaiban itu sebagai imbalan ya, atau jawaban ya, atas apa yang ya, kita kerjakan ya. Kenapa demikian ya? Apa yang kita hadapi dari berbagai cobaan itu, kesulitan, kesusahan ya, itu sebenarnya ya, pada intinya sebagai guru buat kita ya, yang membuat kita semakin matang ya, dan bijaksana dalam meraih keberhasilan dan ya, kesuksesan kita. Apapun tantangan, cobaan itu ya, kesulitan yang kita hadapi dalam mengembangkan kegiatan usaha itu merupakan guru bagi kita ya, untuk membuat kita semakin ya, matang di dalam berpikir mengatasi berbagai ya, persoalan ya. Kita cobaan kita untuk mencari solusi untuk menyelesaikan itu semua. Nah ya, para pengusaha dimana saya pun berada dan saya yang berbahagia ya. Jadi seorang pebisnis yang modal pas-pasan ya, pas-pasan apalagi tanpa modal ya, siap-siap menghadapi hal itu ya. Beberapa kali ya mendapatkan kesulitan ya, cobaan di dalam pengembangan karena keterbatasan modal ya. Nah, itulah merupakan ya, sebuah tantangan bagi kita ya, untuk mencari solusi, untuk mencari rekan kerja ya, untuk mencari partner ya, gimana kita membawa mereka bersama-sama di dalam pengembangan kegiatan usaha yang kita lakukan, dan bagaimana mereka juga kita yakinkan bisa mendapatkan sebuah keuntungan dari kegiatan usaha yang kita lakukan dengan proposal yang jelas dan ya teratur, terarah
serta ya, eh, dapat diterima secara logika dari kegiatan-kegiatan usaha yang kita lakukan. Jadi di sini para miliarder papan atas sangat banyak yang merintis usaha ya, usaha mereka ya dengan susah. Ya. Nah, di sini Kolonel Sanders, pendiri KFC, menjalani berbagai pekerjaan, mulai dari tukang parkir, tukang tambal ban, ya, kuli bangunan dan sebagainya. Nah, bukan hanya itu, Bob Sadino juga ya, berani pulang ke Indonesia setelah hidup mapan di Amerika. Ya. Dia juga penuh dengan berbagai ya, kesulitan di dalam melakukan kegiatan usaha di Amerika. Nah, tapi begitu dia betul-betul meyakinkan dirinya bisa sukses, ya, menanamkan pikirannya, dia bisa sukses, dia bisa yang mencapai target apa yang telah mereka planningkan, ternyata bisa. Ya, dia etiketkan dia akan pulang ke Indonesia, dia sedang keadaan sukses, ternyata bisa. Nah, ya, apapun yang kita tanamkan di dalam pikiran kita, ya, nah itulah yang akan kita terima. Kalau kita tanamkan sukses, maka kita akan sukses. Kalau kita tanamkan gagal, maka gagallah yang kita tuai. Nah, di sini ya, para pengusaha di mana saja Anda berada, ya, saya hanya bisa menyampaikan bahwa di dalam memulai kegiatan usaha, ya, kita dari awal tanamkan ya, sebuah impian, ya, sebuah mimpi yang dapat diimplementasikan, yang terarah, memiliki ya, planning yang baik, ya, memiliki manajemen yang baik di dalam pengelolaannya, ya, memiliki target yang jelas, ya, misalnya apa yang kita lakukan akan tercapai. Jangan pernah kita merasa ragu, ya, jangan pernah kita merasa ya, bahwa kita sendiri di dalam melakukan kegiatan usaha. Di samping kita dimanapun, ya, dimana kita pun berada, tetap ada Tuhan yang menyertai doa kita. Maka jangan lupa berusahalah sambil berdoa. Oke, para pengusaha dimana saja pun berada, ya, sebenarnya ya, apa yang Anda pikirkan tentang Anda, ya, itu bukanlah Anda, tapi apapun yang sedang Anda jalankan, ya, itulah sebenarnya diri Anda. Oke, pengusaha dimana saja berada, rumah yang berbahagia, jangan lupa ya, subscribe, like and share agar Anda bisa ketemu lagi di Dar channel Damang Sako 07 di lain kesempatan. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kehadirannya.